Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa kami, sabdamu adalah pelita, penuntun langkah kami, dan obor penyuluh jalan kami. Kami ingin membaca dan merenungkan sabdamu. Bersabdalah ya Tuhan, hamba-Mu mendengarkan. Penuhilah hati kami dengan sabdamu. Sabdamu adalah kebenaran. Bersihkanlah pikiran kami dari keinginan yang menyesatkan. Bukalah diri kami agar dapat mendengarkan sabdamu. Amin. Pada suatu hari, Yesus berangkat untuk meneruskan perjalanannya. Datanglah seorang berlari-lari mendapatkan dia, dan sambil berlutut di hadapannya, ia bertanya, "Guru yang baik, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus, "Mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja. Engkau tentu mengetahui segala perintah Allah. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, jangan mengurangi hak orang. Hormatilah ayahmu dan ibumu." Lalu kata orang itu kepadanya, "Guru, semuanya itu telah kuturuti sejak masa mudaku." Tetapi Yesus memandang dia dan menaruh kasih kepadanya, lalu berkata kepadanya, "Hanya satu lagi kekuranganmu. Pergilah, juallah apa yang kau miliki, dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Mendengar perkataan itu, ia menjadi kecewa, lalu pergi dengan sedih, sebab banyak hartanya. Lalu Yesus memandang murid-muridnya di sekelilingnya dan berkata kepada mereka, "Alangkah sukarnya orang yang beruang masuk ke dalam kerajaan Allah." Murid-muridnya tercengang mendengar perkataannya itu. Tetapi Yesus menyambung lagi, "Anak-anakku, alangkah sukarnya masuk ke dalam kerajaan Allah. Lebih mudah seekor unta melewati lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah." Mereka makin gempar dan berkata seorang kepada yang lain, "Jika demikian, siapakah yang dapat diselamatkan?" Yesus memandang mereka dan berkata, "Bagi manusia hal itu tidak mungkin, tetapi bukan demikian bagi Allah. Sebab segala sesuatu adalah mungkin bagi Allah." Lalu berkatalah Petrus kepada Yesus, "Kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikuti Engkau." Maka Yesus menjawab, "Sungguh aku berkata kepadamu, barang siapa karena Injil meninggalkan rumah, saudara-saudari, ibu atau bapa, anak-anak atau ladangnya, pada masa ini juga ia akan menerima kembali 100 kali lipat rumah, saudara laki-laki, saudara perempuan, ibu, anak-anak, dan ladang, sekalipun disertai berbagai penganiayaan, dan di masa datang ia akan menerima hidup yang kekal." Demikianlah sabda Tuhan.
Saudara-saudariku yang terkasih, perkembangan zaman saat ini terjadi begitu cepat dan pesat. Hal ini terjadi seiring dengan usaha keras manusia yang terus-menerus mencari dan menemukan kemungkinan-kemungkinan baru berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin canggih. Beberapa alat dan barang berbasis teknologi canggih adalah salah satu bukti nyata kalau zaman terus berubah dan mengalami perkembangan. Secara sosial dan ekonomis, manusia juga dapat semakin menjangkau kemudahan-kemudahan hidup. Kemudahan-kemudahan itu mewarnai seluruh aspek kehidupan dan menyajikan kepada kita berbagai kemungkinan pilihan yang telah terbuka dan beraneka ragam. Di hadapan kemudahan-kemudahan hidup dengan berbagai kemungkinan pilihan yang lebih terbuka dan beraneka ragam tersebut, sabda Tuhan yang kita dengarkan hari ini mengajak kita untuk lebih mawas diri dalam memilih dasar, arah, dan tujuan hidup kita. Kisah pemuda kaya dalam Injil Markus bab 10 ayat 17-30 yang kita dengarkan hari ini secara tepat menjadi cerminan peringatan bagi kita. Pemuda itu dengan tulus dan jujur menjumpai Yesus untuk mencari dan menemukan kehidupan kekal. Kepada pemuda kaya itu yang mengakui dirinya telah menuruti segala perintah Allah, Yesus menunjukkan jalan radikal menuju kehidupan kekal. Hanya satu lagi kekuranganmu. Pergilah, juallah apa yang kau miliki. Kemudian datanglah kemari dan ikutilah aku. Mendengar itu ia menjadi kecewa, lalu pergi dengan sedih sebab banyak hartanya. Tuntutan jalan radikal dari Yesus terhadap pemuda kaya itu merupakan peringatan yang amat tegas bagi kita. Usaha keras dalam ketekunan dengan kecermatan yang paling optimal untuk menggunakan segala kemungkinan yang ada saja tidak cukup jika tanpa pertobatan yang radikal pada dasar, arah, dan tujuan seperti yang ditawarkan oleh Allah. Mengapa demikian? Pertobatan yang radikal pada dasarnya, arah dan tujuan seperti yang ditawarkan oleh Allah membuat seseorang mampu membangun kejujuran dan ketulusan hati yang makin terbuka kepada kebijaksanaan Allah untuk menentukan pilihan yang tepat di hadapan tawaran-tawaran dunia ini. Perjumpaan pemuda kaya dengan Yesus mempertajam kebenaran ini. Pemuda kaya itu pergi dengan hati sedih dan kecewa karena ia membiarkan dirinya dihimpit oleh godaan kekayaan. Kekayaan dan tawaran-tawaran duniawi bisa menghambat setiap orang dalam usaha untuk mencari dan mewujudkan kebijaksanaan Allah sebagai jaminan kehidupan yang kekal. Kepada Petrus yang telah meninggalkan segala-galanya dan mengikuti dirinya, Yesus menegaskan, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang karena aku dan karena Injil meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki dan saudaranya perempuan, ibunya atau bapaknya, anak-anaknya atau ladangnya, orang itu sekarang pada masa ini juga
akan menerima kembali 100 kali lipat rumah, saudara laki-laki, saudara perempuan, ibu, anak, dan ladang, sekalipun disertai berbagai penganiayaan. Dan pada zaman yang akan datang, ia akan menerima hidup yang kekal. Sebagai orang beriman, saudara-saudariku yang terkasih, yang hidup pada zaman ini, dengan segala tawaran kemajuan dan pilihan-pilihan hidup yang terbuka luas, seperti pemuda kaya itu, kita juga dituntut dan dituntun oleh Yesus untuk menjual segala yang kita miliki, kemudian datang mengikuti Dia. Seperti kepada Petrus, kepada kita pun Yesus menegaskan bahwa setiap orang yang karena dirinya dan Injil meninggalkan segala-galanya akan menerima ganjaran 100 kali lipat, dan pada akhir zaman akan menerima hidup kekal. Namun untuk itu, membuka hati seutuhnya kepada sabda Allah adalah tuntutan yang tidak bisa ditawar-tawar. Sebab sabda Allah adalah kebijaksanaan Allah. Ia lebih tajam dari pedang bermata dua manapun. Ia mampu menyentuh ruang batin, inti dasar diri setiap orang. Hanya orang yang jujur dan terbuka kepada sabda Allah yang dapat menerima kebijaksanaan Allah bagi pilihan hidupnya. Tuhan, Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur atas segala anugerah yang telah Kau limpahkan kepada kami. Ajari kami untuk menggunakannya dengan bijaksana. Dan semoga kami mampu meninggalkan segala-galanya untuk mengikuti Engkau, agar kami memperoleh hidup yang kekal. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Doa Santo Yusuf. Salam penjaga Sang Penebus, suami perawan Maria yang terberkati. Kepadamu Allah mempercayakan Putra Tunggalnya. Kepadamu Maria menaruh kepercayaannya. Bersama denganmu Yesus menjadi manusia. O Yusuf yang terberkati, perlihatkanlah dirimu sebagai seorang bapa juga bagi kami, dan bimbinglah kami di sepanjang perjalanan hidup. Perolehkanlah bagi kami rahmat, belas kasih, dan keberanian, dan lindungilah kami dari segala yang jahat. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala masa. Amin.
Terima kasih sudah menyaksikan renungan hari ini. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan tombol loncengnya agar Anda yang pertama mendapatkan notifikasi updatean renungan harian dari Komsos Keuskupan Padang. Dan bagikan ke sosial media agar saudara-saudara kita dapat mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan.